Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selin Alfiona ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang review jurnal internasional untuk memenuhi mata kuliah seminar pendidikan. Jurnal yang pertama dengan judul Metasinthesis of Complementarity of Culturally Responsive and Inquiry-Based Science Education in K-20 Settings, Implication for Advancing Equitable Science Teaching and Learning. Latar belakangnya, penelitian ini meneliti 52 artikel empiris tentang pendidikan sains yang relevan dan responsif secara budaya dalam pengaturan K-12 untuk menentukan sifat dan ruang lingkup saling melengkapi antara praktik sains yang responsif secara budaya dan berbasis inquiry. Praktik pengaturan K-12 itu merupakan sistem pendidikan yang ada di Amerika dan Kanada untuk usia pendidikan TK sampai kelas 12. Tujuan penelitiannya adalah untuk menggunakan literatur empiris tentang pendidikan sains yang relevan secara budaya dan responsif dalam pengaturan K-12 untuk mengkarakterisasi dugaan saling melengkapi yang didefinisikan sebagai praktik sains berbasis inquiry dan responsif budaya. Metode penelitiannya itu menggunakan metodologi kualitatif yang menggunakan studi kasus dan etnografi sebagai pendekatan metodologis. Rumusan masalahnya, apa sifat dan ruang lingkup yang saling melengkapi antara pendidikan sains yang responsif secara budaya dan berbasis inquiry dalam pengaturan K-12. Hasil penelitian membuktikan instruksi sains berbasis inquiry dapat membantu siswa kulit berwarna mencapai akademis. Pendekatan yang responsif secara budaya diperlukan untuk memfasilitasi latar belakang mereka. Dengan memaparkan cara-cara agar praktik sains dan teknik berbasis inquiry dapat secara sengaja digunakan dalam melayani pengajaran yang responsif secara budaya. Jurnal yang kedua dengan judul Explicit Argumentation Instruction to Facilitate Conceptual Understanding and Argumentation Skills yang bersumber dari International Journal of Science Education. Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki efek dari pelajaran kimia berbasis argumentasi pada guru IPA Prajabatan tentang pemahaman konsep laju reaksi. Latar belakang masalahnya yaitu argumentasi diterima oleh banyak pendidik sains sebagai komponen utama pendidikan sains. Banyak penelitian telah menyelidiki pemahaman konseptual siswa dan keterlibatan siswa dalam kegiatan argumentatif. Namun, studi yang dilakukan dalam subjek kimia itu sangatlah jarang. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, kemudian untuk menganalisis jawaban siswa atas pertanyaan menggunakan statistik deskriptif. Rumusan masalah yang pertama, apa pengaruh intervensi berbasis argumentasi terhadap guru IPA Prajabatan? Yang kedua, apa pengaruh intervensi berbasis argumentasi terhadap struktur dan kompleksitas guru IPA Prajabatan? Yang ketiga, apa pengaruh intervensi berbasis argumentasi terhadap guru IPA Prajabatan dalam penggunaan konsep laju reaksi dalam membangun argumen apa itu siswa, persepsi berbasis kelas, aktivitas argumentasi terkait laju reaksi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa intervensi berbasis argumentasi menyebabkan signifikan dalam perolehan ilmu yang lebih baik pada konsep terkait laju reaksi dan berdampak positif pada struktur dan kompleksitas guru Prajabatan dalam kemampuan argumentasi. Jurnal yang ketiga berjudul Advancing Multimedia Learning for Science, Comparing the Effect of Virtual versus Physical Models on Student Learning about Stereochemistry, berasal dari jurnal In Science Education. Rumusan masalah yang pertama, apakah berinteraksi dengan model virtual lebih efektif daripada interaksi dengan model fisik untuk memfasilitasi pemahaman siswa pemula tentang stereokimia? Bagaimana siswa pemula merasakan kemanjuran dan keterjangkauan masing-masing alat dalam memfasilitasi pemahaman stereokimia? Dan selanjutnya yang ketiga dan keempat adalah interaksi tentang model virtual lebih efektif daripada interaksi dengan model fisik dan memproporsikan transfer dan penerapan pengetahuan stereokimia ke konten disiplin tertingkat tinggi. Apakah keterampilan spasial siswa pemula mempengaruhi pengaruh interaksi dengan model fisik atau virtual?
Metode penelitiannya menggunakan mixed blended antara kuantitatif dan kualitatif. Pertanyaan atau rumusan masalah 1, 3, dan 4 akan dijawab dengan menggunakan metode kuantitatif, dan yang kedua akan diliti dengan metode kualitatif. Tujuan penelitian untuk membandingkan efektivitas manipulasi model molekul virtual dengan manipulasi bola fisik dan tongkat model molekul. Model ini dievaluasi dalam model pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan penalaran siswa kimia organik tentang 3 kompleks struktur molekul dimensi atau 3D. Latar belakangnya, penelitian menggunakan efektivitas ILT virtual dengan fisik pembelajaran siswa masih terbatas. Penelitian ini membandingkan pembelajaran online menggunakan ILT virtual, model virtual, dengan ILT fisik, model fisik pada pemahaman stereokimia siswa kimia organik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terlepas dari keterampilan spasial, ILT fisik dapat memberikan perancah yang diperlukan bagi siswa yang mempelajari konten sains yang menuntut spasial, sedangkan ILT virtual tidak lebih efektif daripada tidak menerima instruksi formal. Sekian presentasi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.